Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, alladzi qadarana bil jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kekuatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk kembali bisa berjumpa dengan Bapak di mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat ya. Kesempatan yang Allah berikan kepada kita hanya satu kali, tidak akan pernah kembali kepada kesempatan itu. Oleh karena itu mari bersama gunakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jadi amal soleh untuk kita semuanya. Pada materi sebelumnya kita telah berbicara mengenai secara umum dari hukum bacaan, dan insya Allah detik ini kita akan kembali kupas untuk memperdalam hukum bacaan tersebut. Yang insya Allah materi kali ini adalah materi yang pertama dari pertemuan yang kedua tentang memahami ayat-ayat Al-Quran yang ada hubungannya dengan mujahadatun nafsi, kemudian husnudon dan uhwah. Tujuan pembelajaran yang dicapai pada pertemuan kali ini, insya Allah Bapak berharap semuanya bahwa peserta didik dapat menentukan hukum bacaannya, kemudian dapat menyimpulkan makna atau isi kandungannya, kemudian dapat mendemonstrasikan dari bacaan-bacaan itu. Berbicara mengenai Al-Quran, maka kajian tentang mujahadatun nafsi dan husnudon juga ukhuwah yang terdapat di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 72 dan Al-Hujurat ayat 10 dan 12. Jangan lupakan 4 kajian ketika mengkaji tentang Al-Quran. Yang pertama, diusahakan harus memahami makhrajil hurufnya. Apa itu makharijul huruf? Nanti akan kita bicarakan. Yang kedua adalah pahami ilmu tajwidnya. Yang ketiga, pahami makna mufradatnya. Yang keempat, pahami kandungan ayatnya. Mari bersama kita cicil satu persatu dari kegiatan pembelajaran kali ini. Tapi sebelumnya, kita akan coba bersama dengarkan dengan iman mengenai bacaan dari Quran surah Al-Anfal ayat 72 kemudian dan ayat-ayat yang lainnya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru wa ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Ini surah Al-Anfal ayat 72 berbicara tentang mujahadatun nafsi. Berikutnya surah Al-Hujurat surah Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon atau prasangka baik. Mari kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Oke, untuk berikutnya adalah surah Al-Hujurat ayat ke-10 tentang ukhuwah Islamiyah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Allahumma anis wahsyatana fi qabrina, Allahumma arhamna bil Qur'anil azim. Amin ya rabbal alamin. Oke, mari kita lihat kajian berikutnya adalah tentang makhorijil huruf. Apa itu makhorijil huruf? Pengertian makhorijil huruf, makhroj itu berasal dari kata khoroja yang artinya keluar. Sedangkan makhroj sendiri berarti tempat keluar. Dan di dalam tata bahasa Arab ini termasuk isi makan. Dari kalimat khoroja yakhruju khorjan fahuwa khorijun wa dzaka makhrujun ukhruj la takhruj makhrajun makhrajun mikhraj. Jadi makhraj termasuk isi makan. Artinya tempat di mana huruf-huruf tersebut harus dikeluarkan. Oke, macam-macam dalam makhraj itu banyak ya. Salah satunya yang perlu kita pahami adalah ada yang namanya al-jaufu. Apa jawab? Jawab itu rongga mulut. Nah, dinamakan al-jaufu karena tempat keluarnya huruf berasal dari rongga mulut. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-jaufu atau rongga mulut ada diantaranya alif, wawu, dan ya, itu rongga mulut. Yang kedua itu ada yang namanya al-halku atau tenggorokan. Nah, dinamakan al-halku karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari tenggorokan. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari al-halq atau tenggorokan adalah dalam hal ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada yang namanya aqsul halqi. Aqsul halqi adalah pangkal tenggorokan. Di antara hurufnya ada 2. Di antaranya adalah a, ha, itu aqsul. Kemudian ada wastul halqi, tengah tenggorokan, diantaranya hurufnya ain dan ha. Kemudian ada adnal halki di ujung tenggorokan dan huruf-hurufnya diantaranya adalah kho dan ghin atau ghin dan kho. Jadi a, ha, ha, ro, kho. Nah, ini huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan. Oke, berikutnya huruf itu ada yang keluar dari al-lisan, artinya lidah. Dinamakan al-lisan karena tempat keluarnya huruf-huruf itu berasal dari lidah. Ya, diantaranya punya huruf ro, da, ta, to, so, sa, za, sa, za, zo, ja, sha, ya, ko, ka, do, la, na. Nah, itu semua huruf ini adalah keluar dari lisan atau dari lidah kita. Kemudian ada yang namanya huruf itu keluar dari asyafatain, dari 2 bibir. Dinamakan asyafatain karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari bibir. Adapun huruf-huruf hijaiyah yang makhrajnya berasal dari asyafatain atau 2 bibir adalah diantaranya mim, kemudian ba, fa, kemudian wawu, itu huruf-hurufnya. Berikutnya ada yang nomor kelima itu adalah dari al-khaysum, artinya hidung. Dinamakan al-khaysum karena tempat keluarnya huruf-huruf berasal dari hidung. Mengapa demikian? Nah, jika saja kita menutup hidung, maka huruf-huruf yang makhrajnya berasal dari al-khaysum tidak terdengar dengan jelas. Huruf-huruf apa saja? Di antaranya ada di sini ada nun tasydid, mim tasydid, nun sukun. Contoh inna. Coba kalau hidungnya di ini ya, baca id, ini kan gak jelas itu kan. Jadi contohnya inna, kemudian amma, kemudian min qabl lahum. Nah, ini adalah contoh huruf al-khaysum. Al-khaysum ini keluar dari hidung. Oke, berikutnya ayat yang sudah dibaca tadi awal. Coba kita lihat kembali ayatnya ini ya. Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq.
wallahu bima ta'maluna basir. Shadaqallahul adzim. Terjemah dari ayat tersebut, ya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu adalah satu sama lain adalah saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Oke. Untuk kandungan surat Al-Anfal ayat 72 dari yang sudah dibaca tadi, yang pertama adalah berjihad di jalan Allah adalah kewajiban setiap mukmin. Jadi kalau kita merasa diri kita ini seorang mukmin, seorang muslim yang baik, maka ada kewajiban bagi kita adalah berjihad di jalan Allah. Berperang di jalan Allah, baik berperang secara hakiki atau berperang secara majazi, itu kedua-duanya adalah merupakan bagian dari kewajiban kita selaku kaum muslimin untuk mempertahankan dan membela agama Allah. Yang kedua dari ayat itu, bahwa jihad yang paling besar sebetulnya adalah jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan hawa nafsu, jihad yang paling agung, jihad yang paling akbar, jihad yang paling besar. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyampaikan di hadapan para sahabatnya setelah menyelesaikan perang Badar. Pada perang itu, perang yang paling dahsyat, Rasul menyampaikan, kita sekarang telah menyelesaikan perang kecil menuju perang yang lebih besar. Para sahabat kaget, perang apa ya Rasulullah? Perasaan ini yang perang yang paling besar. Kemudian Rasul menjawab, adalah memerangi hawa nafsu diri sendiri. Nah, salah satu di antara hadis yang disampaikan oleh beliau dalam riwayat Imam Bukhari ini, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hujibatun nar bisyahawat wa hujibatil jannatu bil makari. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka dikelilingi dengan syahwat, hal-hal yang sangat menyenangkan nafsu, sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi oleh nafsu. Karena masalah syahwat ini adalah dikelilingi oleh yang menyenangkan, jangan kaget kalau sifatnya itu adalah pingin bersenang-senang terus gitu kan. Nah, sedangkan hal-hal yang sedangkan surga dikelilingi hal-hal yang tidak disenangi gitu kan. Sesuatu yang tidak disenangi dengan nafsu kita itu adalah surga. Sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita itu adalah neraka. Ya, jadi kita harus kuat menahan nafsu kita dalam jiwa kita. Kalau kuat memerangi ini, ya insya Allah kita termasuk bagian dari jihad. Berikutnya di surah Al-Hujurat ayat 12 ya. Surah Al-Hujurat ayat 12 yang sudah disampaikan tadi di awal mukadimah. Untuk ayatnya ini artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Allah lagi Maha penyayang. Kandungan surahnya, kandungan dari surah Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa larangan untuk suudzon, berburuk sangka. Kalau yang dilarang adalah suudzon, berarti husnudzon itu justru diperintah. Coba simak dengan baik apa yang disabdakan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Bukhari, sanadnya diterima dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wadhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Artinya dari Abu Hurairah RA Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Nah, ini larangan untuk suudzon, jelek sangka kepada yang lain. Kemudian larangan mencari-cari kesalahan orang lain. Ya. Di ayat itu jelas, kita tidak usah mencari-cari kesalahan orang lain, lebih baik kita mencari kesalahan diri supaya kita sadar kemudian bertobat. Larangan membicarakan kejelekan orang lain, dilarang ngebuli gitu kan, membuli yang lain sehingga
orang lain itu merasa sakit hati dengan dijelekan oleh kita. Ini sudah jelas bagian dari larangan Allah yang terdapat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Berikutnya kita baca surah Al-Hujurat masih ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Terjemahnya, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kandungannya, yang pertama, kandungannya dari ayat tersebut, bahwa seorang mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Maka karena kita saudara, maka kita harus merasakan gitu kan. Ketika orang lain merasakan sakit, kita pun merasakan sakit. Orang lain merasakan bahagia, kita pun harus bahagia. Jangan kita sakit di atas kebahagiaan orang lain, atau sebaliknya kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Salah satu hadis dari riwayat Imam Tirmidzi diterima dari Abu Musa, Rasul menyampaikan, An Abi Musa al-Ash'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dahu. Dari Abu Musa al-Ash'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, antara seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya adalah bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Diibaratkan satu bangunan yang satu dengan yang lain sangat membutuhkan. Di hadis lain disampaikan bahwa mukmin dengan mukmin yang lain itu adalah bagaikan satu tubuh. Dimana kalau tubuh kita salah satu yang sakit, maka semuanya sibuk. Umpamanya jika bagian kaki kita yang sakit, itu kan, kaki kita yang sakit, maka lidah ini berbicara, waduh sakit gitu kan. Kemudian mata ini merasakan sakitnya dengan mengeluarkan airnya. Hidungnya, tangannya, sibuk semuanya. Nah, ini adalah merupakan bagian dari gambaran ya, bahwa ketika orang muslim merasakan sakit, maka kita pun membantu mereka. Ketika orang muslim merasakan bahagia, maka ikut bahagia. Jangan seperti apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika orang lain sakit, kita bahagia. Ketika orang lain bahagia, kita justru merasa sakit. Nah, orang muslim yang benar itu tidak seperti itu. Nah, jadi dalam ayat Al-Hujurat ayat 10 itu jelas ya, mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya adalah saudara. Kemudian anjuran untuk membuat perdamaian. Kemudian takwa akan mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku, itu mungkin yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan lebih memantapkan kembali dari setiap materi. Yang pasti Bapak perlu menyampaikan kepada kalian semuanya bahwa ketika belajar pendidikan agama Islam bukan hanya disimpan menjadi ilmu pengetahuan saja. Memang ilmu pengetahuan itu penting, tapi tidak lebih penting dibanding dengan pengamalan. Jadi aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu adalah yang lebih diutamakan ketika belajar agama. Jika kita tahu A, kemudian lakukan. Jika kita tahu, lakukan. Jika kita tidak tahu, cari tahu. Gitu. Ketika kita tahu, dilakukan. Ketika kita tidak tahu, mencari tahu. Maka itulah bagian daripada kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih perhatiannya, mohon maaf kekurangannya. Insyaallah lain waktu kita berjumpa kembali. Selamat menikmati hidangan hidayah ampunan Allah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.